Shalom, salam sehat bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, karena kasih dan berkat-Mu yang menyapa kehidupan kami pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan segala kasih yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan sempurnakan melalui firman yang kami dengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Jumat 22 April 2022, tertulis di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang terjadi sekiranya sebelum Anda bangkit dari tidurmu, Tuhan datang dan menyapa dan memberi pertanyaan seperti ini. Apakah kau mengasihiku? Itu pertanyaan yang pertama. Lepas apa jawaban kita? Tetapi pertanyaan yang kedua, jika engkau mengasihiku, apa yang engkau lakukan? Dan yang ketiga, benarkah Tuhan mencintai dan mengasihi hidupmu? Melalui firman Tuhan dan segala kehidupan dan kebutuhan yang kita miliki, pasti kita akan katakan bahwa Allah itu sungguh mengasihi kita, sungguh baik, sungguh memang memberikan anugerah kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita, memberikan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang layak kepada kita. Dengan kata lain, kita semua dipanggil untuk senantiasa mengerjakan dan mengatakan apa yang baik tanpa takut dan tanpa gentar, meskipun harus menghadapi tantangan, masalah dan hambatan. Itulah seandainya jawaban kita bahwa Allah itu benar-benar mencintai kita. Allah tidak akan pernah membiarkan kita dalam kehidupan kita dengan jiwa dan hidup yang ketakutan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini jangan lagi ragukan kebaikan Tuhan. Jangan lagi ragukan kepemilikan Tuhan dalam hidupmu. Seperti apa yang dikatakan oleh Mazmur pasal 103 ayat 13 itu. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Artinya, kalau kita melihat seorang bayi, dia butuh kasih sayang. Setelah dia merasakan ada kasih sayang yang menyentuh dia, yang dia rasakan, maka dia merasa aman dan terlindungi. Dan bayi itu akan semakin bertumbuh dengan baik. Tapi seandainya bayi itu tidak disentuh dengan kasih sayang, maka pertumbuhannya akan terganggu, jiwanya akan terganggu. Apakah kita pernah merasakan itu?
ketika kenyamanan hidupmu terjadi, apakah Anda merasa nyaman bahwa pada saat itu Tuhan bersamamu? Ketika Anda gelisah dalam hidupmu, apakah Anda merasakan bahwa Tuhan itu tidak ada di dalam hidupmu? Bahwa bayi yang tadi, dia merasakan bagaimana sentuhan kasih sayang orang tuanya. Demikian juga dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana kita mengimplementasikan bahwa kita mengasihi Tuhan dan kita ini menjadi milik Tuhan? Saat ini banyak orang yang baru percaya meninggalkan ibadah. Bahkan yang sudah mengatakan dirinya percaya, ada banyak yang gonta-ganti gereja. Mereka mengatakan mereka tidak menemukan Tuhan di gereja ini, pindah ke gereja sana, mereka juga tidak menemukan Tuhan. Mereka tidak nyaman, mereka tidak mendapatkan kegembiraan, mereka tidak mendapatkan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah itu pernah menyentuh hatimu? Apakah itu pernah ada di pikiranmu? Namun kita tidak sadar akan kasih Tuhan. Tuhan tidak hanya memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan secara jasmani, tapi Tuhan mau mengubah hidup kita untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Karena itu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Paulus meminta jemaat Tesalonika untuk mengucap syukur atas keselamatan dan terlebih atas kemuliaan yang mereka terima dari Kristus Yesus. Tidak ada hal yang lain yang lebih berharga daripada itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tuhan memberikan kemuliaannya kepada hidup kita, maka kita harus mengucap syukur. Setiap saat Tuhan memberikan itu kepada kita, dan setiap saat kita harus berucap syukur kepada Tuhan. Dan jangan pernah memakai logika untuk melihat kemuliaan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Jemaat yang terkasih, Paulus sangat mengharapkan jemaat Tesalonika untuk sungguh-sungguh menyadari hal itu, untuk menjalani kehidupan yang berakar di dalam iman, di dalam Kristus. Menjalani hidupnya yang benar-benar berakar di dalam iman kepada Kristus. Dengan cara beriman itulah mereka harus berdiri teguh, berpegang pada ajaran-ajaran yang memang berhubungan dengan firman Tuhan, bukan ajaran-ajaran yang lain. Paulus ingin menekankan hanya firman Tuhanlah satu-satunya ajaran yang memberikan kebenaran hidup kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang terkasih, apapun yang terjadi dalam hidupmu, imanilah Yesus Kristus Tuhan kita telah memberikan penghiburan yang sangat luar biasa dan ajaib dalam hidupmu. Imanilah bahwa Yesus telah menganugerahkan sukacita yang sangat dahsyat dan yang mengherankan diberikan kepada kita. Tidak ada Tuhan selain daripada Dia yang selalu menimang, menggendong, menghibur, dan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 26. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajarkan dan mengingatkan. Jika kita meninggalkan Tuhan, maka kita tidak mendapatkan ajaran yang baik lagi. Jika kita meninggalkan Tuhan, maka tidak ada yang mengingatkan kita lagi. Jemaat yang terkasih, jangan pernah ragu akan kebaikan Tuhan.
Namun segala hal muliakanlah nama Tuhan, kuduskanlah Dia, pujilah Dia, bersyukurlah kepada Dia. Kita memiliki Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Kita memiliki Allah yang menjadi sumber penghiburan, Allah yang memberikan penghiburan yang sejati kepada kita, Allah yang memampukan kita sanggup untuk melakukan dan berbuat segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hanya satu yang mau kita katakan dalam hidup kita pagi hari ini melalui firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tekun dan kuat hatinya dalam Tuhan, karena Tuhan memberikan kepadanya penghiburan yang abadi. Mengasihi, berbahagialah orang yang setia merindukan pengharapan Tuhan, karena Tuhan berkenan memberkatinya. Berbahagialah kita yang setia kepada firman-Nya, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kalau pada pagi hari ini Kau telah membekali kami melalui firman-Mu. Kau menyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sekalipun kami sering melangkah dalam langkah yang salah. Sekalipun kami Tuhan selalu menginginkan dan merindukan kehidupan dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, kalau melalui firman-Mu pada pagi hari ini kami telah mendapat kehidupan yang baru, di mana kami harus hidup melalui kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati segala pekerjaan dan aktivitas kami. Kami berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang merindukan kuasa tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka, di dalam jiwa mereka. Tolong Tuhan, berikan kesembuhan kepada jemaat-Mu yang sakit. Tuntun Tuhan jemaat-Mu yang lemah. Berkati setiap jemaat-Mu dalam kehidupannya. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati gereja-Mu Tuhan, khususnya HKBP Surabaya dalam segala pelayanannya. Biarlah tangan Tuhan yang bekerja dan berkarya memakai para hamba-hamba-Mu Tuhan, dan biarlah kasih setia-Mu menyatukan kami seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk berkarya di dalam memuliakan nama Tuhan. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, atas nama seluruh Parhalado kami mengucapkan selamat beraktivitas, selalu menjaga kesehatan, selalu berdoa. Terimalah salam kami, salam sehat. Horas.